Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Memiliki rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter itu emang tricky. Terlebih semakin waktu bertambah pula kebutuhan penghuninya, sehingga butuh bantuan profesional untuk memberikan penyesuaian yang tepat. Seperti rumah yang satu ini, dari bentuk awalnya seperti ini, lalu terjadi banyak diskusi dengan klien, dan kami desain jadi seperti ini. Proses desain ini seru banget. Yuk main ke rumah Bumi Sampurdaria. Kira-kira apa yang kami ubah dan kami tambahi di fitur rumah ini? Lalu cerita apa yang kami bangun di sini? Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu seperti biasa pastikan rekan si bambu sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini dibangun di lahan seluas 289 meter persegi dengan luas bangunan 462,5 meter persegi. Rumah Bumi Sampurdaria merupakan proyek renovasi. Rumah ini direnovasi karena dirasa sudah tidak relevan dengan kebutuhan penghuni rumah saat ini, sehingga diberi beberapa penyesuaian. Jadi pemilik merasa bahwa rumahnya sudah terlalu sempit, sedangkan kebutuhan ruang semakin bertambah. Sehingga kami tambahkan beberapa ruang dengan memberikan penyesuaian layout agar tetap terasa lapang. Selain itu, daerah rumah ini memiliki iklim yang panas banget. Beberapa treatment kami lakukan mulai dari penyesuaian bentuk atap agar mendapatkan tritisan sebagai naungan, maupun melalui penambahan pendingin ruangan dan juga sun shading atau secondary skin. Ini dikarenakan orientasi rumah ini yang menjadi salah satu penyebab panasnya rumah ini karena menghadap ke arah utara dan timur yang akan mengalami panas hebat di sekitaran siang hari. Dan seperti yang sudah disinggung tadi, untuk menanggulangi itu, rumah diberikan banyak bukaan untuk menghadirkan sirkulasi udara yang cukup baik. Selain itu juga untuk mengurangi hawa panas, atap rumah pun kami rubah dengan menerapkan konsep atap yang diadaptasi dari rumah tradisional Sunda, Badak Heai. Nah, adaptasi rumah tradisional Sunda pun dipilih karena pemilik rumah merupakan orang Sunda. Jadi rumah ini akan terasa lebih berkesan, berkarakter bagi penghuni rumahnya. Nah, coba lihat deh, sekilas fasadnya mirip sama rumah tradisional kan? Oh ya, karena pemilik rumah ini suka ngumpul bareng keluarga maupun teman dan koleganya. Jadi dikasih pembagian fungsi ruang antara area publik dan area private. Jadi rumah tetap dapat terbuka untuk tamu, sekaligus menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk pemilik dan juga keluarganya. Daripada penasaran sama detail desainnya, langsung aja kita kelilingi rumahnya. Come on. Nah, ini dia fasad rumahnya. Pertama melihatnya, kita bisa merasakan elegansi dan karakter yang kuat dari rumah ini. Orang-orang Sunda pasti langsung ngeh kalau rumah ini mirip dengan rumah tradisional khas Sunda yang menggunakan atap Badak Heai. Ini dipilih untuk menunjukkan karakter yang kuat dari identitas pemilik rumah. Dengan menggabungkan konsep tradisional dengan konsep modern, rumah ini pasti bakal bikin orang jualan cuanki penasaran. Apa sih? Dan sebenarnya tidak banyak yang berubah di bagian fasad rumah ini, namun yang cukup signifikan ada di bagian atap rumahnya. Rumah sebelumnya punya sirkulasi yang dirasa kurang baik. Rumah pun terasa cukup panas. Bahkan saat tim arsitek si bambu survei, rumah ini sudah punya beberapa AC untuk mendinginkan rumah, tapi masih panas juga. Nah, bentuk atap yang diadaptasi dari Badak Heai ini memiliki rongga di antara atap dan juga plafon, sehingga hawa panas dapat direduksi dan bikin bagian dalam rumah ini lebih sejuk. Oh ya, letak rumah ini berada di lahan hook dan memiliki dua muka yang menghadap utara dan juga timur. Orientasi ini di titik-titik tertentu perlu dihindari karena cenderung lebih panas. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka diberikan treatment berupa secondary skin di bagian timur rumah untuk menyaring cahaya matahari yang berlebih. Secondary skin ini juga jadi aksesoris yang mempercantik tampilan rumah. Jadi walau bermuka dua, rumah ini terlihat menawan dan memberikan aura positif untuk penghuninya. Karena berlokasi di perumahan, maka rumah ini didesain tanpa pagar. Kita akan menemukan area carport yang lega, sehingga mampu menampung dua buah kendaraan sekaligus. Sebelum masuk, kita akan melewati area teras yang dihiasi berbagai macam tanaman yang akan menambah kesegaran pada rumah ini. Nah, yang menarik di area ini juga diberikan gazebo sebagai tempat untuk pemilik dan teman-temannya kumpul bareng. Kalau area depannya kayak gini, pasti rasanya segar kan? Nah, coba bayangin deh. Oh ya, sebelum masuk jangan lupa sandalnya dicopot ya. Dan ini dia ruang tamunya. Ruang tamu ini di layout sebagai area khusus tamu. Jadi diberikan partisi dan koridor agar tidak mengganggu privasi pemilik rumah.
Set furnitur yang dipilih terasa nyaman dan terlihat mewah. Detail wall panel serta hiasan lainnya yang diberikan menambah keanggunan ruang tamu ini. Dengan begini, tamu akan merasa nyaman dan dimanjakan pandangannya dengan rumah yang menawan. Kalau ada kerabat yang mau menginap, bisa diarahkan ke sini. Kamar ini berada di bagian depan sehingga mudah diakses saat ada kerabat yang ingin bermalam. Pemilihan set furnitur, tata lampu, dan layoutnya akan membuat kerabat yang menginap nggak mau keluar kamar karena saking nyamannya mungkin ya. Nah, misal mereka udah bangun, bisa banget ngumpul bareng pemilik di sini. Dan area keluarga ini menjadi jantung tempat seluruh penghuni rumah bercengkrama. Area ini sebelumnya dirasa terlalu sempit untuk berkumpul dengan keluarga besar, sehingga untuk menambah kesan lapang, area ini dibuat lebih terbuka tanpa sekat. Diberikan juga bukaan yang mengarah ke taman samping dan area kolam renang. Pas dibuka bakal terasa lebih lega dan juga segar. Anak-anak tentu juga bisa main di dalam rumah. Gimana konsep ruangannya? Coba komen ya. Kalau capek ngobrol sama main bareng anak, bisa makan bersama di ruang makan ini. Akses menuju area ini jadi lebih mudah karena tidak ada sekat yang menghalangi. Terdapat meja panjang yang cukup untuk menampung kebutuhan seluruh keluarga. Letaknya sengaja berada di dekat bukaan, jadi pas dibuka suasana segar akan dirasakan. Momen makan di rumah jadi berasa kayak lagi makan di saung yang menawan. Dan disinilah nantinya makanan sedap akan diracik dengan cekatan oleh Bunda. Layoutnya menggunakan bentuk U agar Bunda bisa lebih leluasa saat memasak. Selain itu ini juga dipakai biar pembagian segitiga dapurnya lebih proporsional. Oh ya, coba kasih tahu rekomendasi makanan khas Sunda buat Min Bodong di kolom komentar ya. Jadi lapar gitu ya. Nah, kalau pintu ini mengarah ke tempat penyimpanan bahan dan alat masak. Jadi di sini tempat yang pas meletakkan keperluan rumah tangga. Contohnya galon air seperti ini. Adanya tempat ini bikin rumah jadi lebih rapi tentunya dong. Nah, misal sore gitu mau nyantai nih, ini bisa banget bareng istri nongki di sini. Area ini jadi sarana rekreasi bagi penghuni rumah. Dan area ini merupakan request klien karena di rumah sebelumnya anaknya suka main air tapi nggak ada kolam renang yang proper. Adanya kolam renang ini selain bisa buat ngopi cantik bareng istri, juga bisa jadi tempat main air sama anaknya. Karena anak-anak itu aktif, biar gak licin, lantainya pakai model deck dari wood plank kayak gini. Di sekitar kolam renang juga dikasih vegetasi biar kesan tropisnya lebih terasa banget di sini kalau sambil makan cuanki atau mie ayam gitu. Selain memenuhi kebutuhan jasmani, rumah juga harus bisa memenuhi kebutuhan rohani penghuninya, sehingga diberikan musola yang mempesona ini. Material yang digunakan memiliki tekstur dan tone warna alami, sehingga memberikan suasana yang hangat dan nyaman untuk melaksanakan ibadah. Di dekatnya terdapat toilet yang dapat digunakan sebagai tempat wudhu untuk penghuni rumah, sebelum sholat berjamaah tentunya. Nah, sebelum lanjut ke lantai 2, pastikan rekan Suci Bambu udah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten dan cerita rumah yang seru dari Si Bambu Studio. Pastikan juga kalian udah follow Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mengetahui rumah-rumah viral lainnya. Pas sampai lantai 2, kita bakal bertemu dengan ruang keluarga yang cozy ini. Area ini menjadi tempat yang nyaman buat jadi tempat kumpul dengan suasana yang lebih private. Layout ruangannya terasa lebih intim, sehingga bisa menghadirkan kehangatan di dalamnya. Terdapat bukaan di setiap sisinya, sehingga kesan luas dapat kita rasakan. Rumah ini memiliki ruang servis sebagai area cuci jemur, dan area ini berada terpisah agar aktivitasnya tidak mengganggu penghuni rumah.
Selanjutnya ada ruang kerja, dan ruangan ini jadi tempat yang nyaman untuk menjaga produktivitas pemiliknya. Pencahayaan yang diaplikasikan mampu menghadirkan suasana kerja yang maksimal. Pemilihan motif tekstur pada material furniturnya juga memberikan tampilan ruangan yang nyaman dan hangat. Tata lampu yang dihadirkan juga terasa teduh bagi mata. Agar sang anak betah di rumah, diberikan ruang bermain yang menyenangkan ini. Suasana menyenangkan itu hadir dari interiornya yang dibuat colorful dengan tema yang playful. Di sini terdapat meja belajar dan juga rak tempat menyimpan berbagai mainan, sehingga sang anak bisa belajar dan juga bermain di ruangan ini dengan hati senang riang gembira bersama-sama. Narik kasih bambu, sampailah kita di kamar tidur utama, tempat pemilik dan pasangannya merebahkan lelahnya. Kamar ini punya ambience hangat yang dihasilkan dari tata lampu dan tone warna yang terpancar dari jenis material yang digunakan. Kamar ini juga punya akses bukaan yang cukup lebar, jadi cahaya dan udara alami dapat masuk mengisi ruangan. Selain nyaman, kamar ini juga tertata dengan baik dengan membagi beberapa fungsi ruang. Pemilik dan pasangan dapat menjaga rutinitas dan aktivitas tetap teratur. Di balik area bed terdapat walk-in closet sebagai tempat untuk mempersiapkan diri. Ruangan ini dilengkapi dengan meja rias dan etalase yang jadi ruang yang cukup menyenangkan untuk mempersiapkan diri. Kalau Minbo pasti udah bayangin jadi top model kalau udah punya ruangan kayak gini ya. Ngaca-ngaca di sini gitu loh. Kamar mandi ini menjadi fasilitas pribadi bagi pemilik. Kamar mandinya terlihat menawan dengan adanya marmer yang menghiasi dindingnya. Fiturnya juga lengkap termasuk adanya bathtub. Selain untuk membersihkan diri, kamar mandi ini juga bisa jadi tempat buat relaksasi. Sekarang kita lihat kamar anaknya yuk, kayak gimana sih? Rumah ini punya 2 kamar tidur anak, dan kamar anak yang pertama ini memiliki tampilan yang mirip sama ruang bermain tadi. Desainnya dibuat playful dan juga colorful biar anak pemilik merasa senang di dalam kamar. Selain itu, tata lampu kamar ini juga ideal sehingga nyaman untuk istirahat. Kamar ini dilengkapi dengan meja belajar dan wardrobe sehingga bisa menjadi ruangan yang private bagi sang anak. Selanjutnya ada kamar anak yang kedua. Berbeda dengan sebelumnya, kamar ini mengambil tema antariksa dengan dominasi warna biru yang menghiasi interiornya. Terdapat ornamen 3D panel berbentuk planet sebagai focal point yang cukup cantik pada kamar ini. Untuk fiturnya, kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar dan wardrobe sehingga dapat menjadi ruangan yang private bagi sang anak. Terakhir, rumah ini punya akses balkon yang cukup luas dan area ini seolah-olah menjadi teras yang berada di lantai 2. Di setiap sudutnya tampak ditanami vegetasi sehingga memberikan kesegaran di area ini. Balkon ini dapat jadi spot alternatif saat hendak berkumpul di area luar rumah. Nah, berakhir sudah cerita rumah Bumi Sampurdaria, rumah tempat harmoni kehidupan berada. Kamu bisa mewujudkan rumah yang indah dan bermakna seperti ini. Ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.